Aceh tadi ada 23 di Aceh, di 23 kantor nembak 11 di itu sudah dapat itu mergo dia kena bulan baru 1 Syawal itu sudah terlihat, tapi ini tidak bisa ya lebaran itu enggak sih aku elongasinya belum terlihat karena nanti harusnya kunci kriteria adalah kalau kunci hilal sudah terlihat minimal 3 derajat itu sudah boleh. Nah di Aceh sudah terlihat masih 6,1, belum memenuhi kriteria 6,4, sedikit lagi sebenarnya. Kalaupun tadi sudah 6,4, artinya wilayah Aceh sudah bisa mewakili seluruh wilayah Indonesia dan Indonesia bisa ditetapkan bahwa esok hari Lebaran. Tapi nyatanya tidak. Jadi kita harus menunggu karena tadi beberapa wilayah juga termasuk Jakarta nih ya. Jadi yang mungkin Anda juga penasaran di Jakarta bagaimana sih hasil hilal di Jakarta. Tadi sempat dijelaskan sedikit bahwa di hilal di Jakarta ini pandangan awal tadi dijelaskan bahwa masih berada di angka 3 derajat. Sebenarnya sudah memenuhi kriteria, tapi elongasinya ini belum. Ada beberapa titik yang masih belum terpantau, jadi hilalnya belum terlihat. Maka itu dari sedikit kesimpulan dari Kementerian Agama menyebutkan bahwa ada kemungkinan lagi-lagi ada kemungkinan bahwa 1 Syawal 1447 jatuh pada Sabtu 21 Maret 2020. Tak kira tak jelas. Jadi nak iblang aja tak, macamnya tak mijeti gitu loh. Akan disidangkan dan didapatkan dalam sidang isbat tertutup pada detik ini yang baru saja dimulai dan kemungkinan nanti pada pukul 19.30 apa sekali besar oleh Menteri Agama. Yang juga perlu diketahui bagi Anda yang mungkin juga sudah menyiapkan bagaimana persiapan Lebaran dan juga Idul Fitri, bahwa kita tahu esok hari Muhammadiyah akan menjalankan sholat Id atau Lebaran Idul Fitri. Dari pihak pemerintah juga mengimbau bahwa kita juga kerap kali dengan awal Ramadan juga awal Lebaran atau awal bulan Syawal. Jadi ini harusnya memang sudah biasa untuk disikapi dengan bijak dan saling menghargai dan menghormati. Itu tadi yang diimbau oleh pihak Majelis Ulama Indonesia yang tadi memaparkan sedikit pesan-pesannya bahwa memang jika pun kita berbeda pada gelaran sholat Id ini memang harus sama-sama saling menghargai. Nah, yang perlu diketahui juga bahwa terkait dengan penggunaan hilal sampai saat ini tentu kalau sudah malam ini Pas lagi paling dulu. melu itu mau aldo akhirnya melu liane tadi sempat disampaikan juga dalam pemaparan bahwa ada beberapa dewe juga iki iso motor iki pada hari ini kusno tak ono poli ora diskusan yaitu beberapa negara seperti Nigeria, Mali dan Senegal kalau tidak salah, dan esok hari pun juga sudah ada negara-negara yang sudah menetapkan 1 Syawal jatuh pada Jumat 20 Februari termasuk Arab Saudi, Kuwait, Lebanon dan Emirat atau Uni Emirat Arab dan beberapa negara di lainnya yang sudah 1 Syawal nak tegane panganan berapa mengalah ya pada hari Sabtu 21 Maret 2026 adalah Singapura, yang ini juga sama sebenarnya pantauannya menggunakan ru'yatul hilal dan hisab. Artinya metode-metode yang digunakan oleh pemerintah ini sebenarnya juga digunakan oleh beberapa negara lain dan juga negara-negara sahabat di yang juga menggunakan baik itu ru'yatul hilal dan wujudul hisab. Jadi kalau Anda menanyakan bagaimana sih penerapan Ramadan dan juga Syawal di negara lain sama, tidak ada beda secara kita keturunan di saya penetapan Semir tak ngeter nademu batur aku iki yang memang potensial. Kalau Indonesia iya situ aja nanti tak anterin ya apa paling menjadi acuan adalah di Aceh dan juga atau di Sabah dan juga atau Aceh dan juga Papua. Nah, dua wilayah ini menjadi acuan. Kenapa? Karena dua wilayah ini wilayah yang memang apa dikatakan ujung ke ujung wilayah itu menjadi patokan karena di dua titik ini dapat dibilang bisa lebih dulu melihat hilal atau bisa paling akhir melihat hilal. Jadi ketika memang salah satu di antaranya ini sudah terlihat hilal, maka ini bisa mewakili seluruh wilayah di Indonesia terkait dengan pantauan hilal dan juga penetapan titik hilal yang sudah sampai saat ini tentu bagaimana Syawal atau satu kita melihat Ramadan, kita berbeda Syawal ada kemungkinan yang sama
pun juga ada kerugian besarnya. Ini berbeda. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah menyiapkan, lagi-lagi kami meminjam perkataan dari MUI tadi bahwa agar terlebih dahulu jangan untuk menyebarkan kabar-kabar terkait dengan 1 Syawal. Dan yang perlu diketahui juga bahwa dari Menteri Agama sebelumnya sempat ada imbauan-imbauan terkait dengan gelaran Idul Fitri atau 1 Syawal 1447 bahwa ini diharapkan bisa menjadikan momen untuk bisa saling menghargai kebersamaan, terlebih di gejolak dan juga informasi dan juga isu-isu terkait dengan geopolitik. Ini juga bisa diharapkan menjadi momen untuk menjalin tali silaturahmi dan juga persahabatan berbagai bijak dari pernyataan Menteri Agama Prof. Tentu dapat kami tekankan kembali bahwa kita menunggu bersama sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat kalau sesuai agenda. Lagi-lagi kalau sesuai agenda 19.30 waktu Indonesia Barat akan diumumkan secara langsung tepat di belakang saya ini. Pemirsa kalau Anda lihat, nah itu adalah nantinya panggung di mana Menteri Agama akan menyiarkan kepada masyarakat terkait dengan awal atau 1 Syawal 1447 Hijriah. Sebentar demikian kami akan terus memantau bagaimana kondisi sidang isbat tertutup penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah. Demikian, kembali ke studio. Baik, Ramaditya Dumas melaporkan dari kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Seperti yang Rama tadi katakan, bagaimana memang kondisinya saat ini masih menanti ya. Sesuai jadwal kira-kira di 19.25 sebenarnya akan diumumkan. Kira-kira 14 menit lagi. 14 menit lagi ya, kalau sesuai jadwal. Kalau sesuai jadwal. Kalau kemarin kan kita pas puasa tuh lumayan. Katanya jam 7, jam setengah 8. Kita akan sama-sama menantikan pemirsa. Nah, tapi jika malam ini pemerintah Indonesia akan mengumumkan kapan waktu lebaran usai sidang isbat, sejumlah negara di Jazirah Arab sudah menentukan Idul Fitri. Ya, sejumlah negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab hingga Qatar telah menetapkan Idul Fitri pada besok Jumat 20 Maret 2026. Penetapan dilakukan usai tidak terlihatnya bulan sabit Syawal pada Rabu malam. Dengan ketetapan ini, umat Muslim di Saudi dan sejumlah negara di Jazirah Arab berpuasa genap 30. Pemirsa, salat Idul Fitri dan halal bihalal yang biasa digelar oleh Kedutaan Besar Indonesia bersama warga Indonesia di sejumlah negara Jazirah Arab ditiadakan demi alasan keamanan seiring